Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Lutfi Zarni Fakhrozi atau bisa dipanggil Ulfi, kelas 6D dari SDIT Darul Iman. Kali ini Ulfi akan membicarakan tentang perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan secara garis besar terbagi menjadi dua macam, yaitu generatif dan vegetatif. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan secara kawin atau pertemuan sel kelamin jantan dan betina. Contohnya adalah semua tumbuhan berbunga seperti mangga, padi, durian, jambu, buah naga, belimbing, dan lain-lain. Beginilah kira-kira gambaran prosesnya. Ini sel kelamin jantan atau serbuk sari. Yang ini sel kelamin betina atau bisa juga disebut dengan kepala putik. Prosesnya, serbuk sari menempel ke kepala putik yang disebut dengan penyerbukan. Nah, ini teman-teman, ini namanya kepala sari. Di kepala sari ini terdapat banyak serbuk-serbuk sari. Ini dia ya teman-teman. Dan yang ini putik. Ini kepala putik. Serbuk-serbuk sari ini akan masuk ke dalam kepala putik melalui buluh serbuk sari dan lanjut ke ruang bakal biji. Di ruang bakal biji ini terlihat ya teman-teman, di dalam ruang bakal biji ini ada serbuk sarinya nih, sel telur bertemu. Lalu di situ terjadilah pembuahan atau perleburan serbuk sari dengan sel telur menghasilkan zigot. Ini zigot teman-teman. Zigot berkembang menjadi lembaga. Lembaga berkembang menjadi bakal biji. Bakal biji berkembang menjadi biji dan bakal buah. Teman-teman tahu kan tumbuhan berbiji biasanya setelah mahkota bunga ini layu, di tempat tersebut tumbuhlah bakal buah. Setelah menjadi bakal buah tersebut lama-lama menjadi makin besar dan berkembang menjadi daging buah. Manfaat perkembangbiakan generatif. Umur tanaman lebih lama. Biaya yang dikeluarkan relatif murah. Tanaman yang dihasilkan memiliki perakaran yang kuat. Dapat menghasilkan variasi-variasi baru dengan cara menyilang. Sekarang, Ulfi akan melanjutkan perkembangbiakan tumbuhan yang kedua, yaitu vegetatif. Vegetatif adalah perkembangbiakan secara tidak kawin. Vegetatif terbagi menjadi dua macam, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif alami ada banyak jenisnya. Yang pertama, tunas. Tunas adalah bagian tanaman yang tumbuh dari dalam tanah di sekitar induk tumbuhan. Contohnya, tebu, bambu, dan pisang. Yang kedua, umbi batang. Umbi batang caranya, batangnya tumbuh di dalam tanah. Selanjutnya, batang tersebutlah yang membentuk umbi. Contohnya, kentang, bengkuang, dan ubi jalar. Yang ketiga, rizoma akar tinggal. Rizoma akar tinggal adalah tunas tumbuhan baru akan tumbuh pada setiap buku akar tinggal tersebut. Contohnya, jahe, kunyit, kencur, dan lengkuas. Yang keempat, umbi akar. Umbi akar merupakan akar yang dijadikan sebagai tempat untuk cadangan makanannya. Contohnya, singkong, wortel, dan lobak. Yang kelima, spora. Spora adalah sel-sel yang terbungkus oleh lapisan tipis sebagai pelindung. Contohnya, lumut, paku, dan suplir. Selanjutnya adalah tunas adventif. Yang keenam ya teman-teman. Tunas adventif adalah tunas yang tumbuh pada bagian tepi daun atau akar. Contohnya cocor bebek. Yang ketujuh, umbi lapis. Umbi lapis adalah pelepah daun tipis yang berlapis-lapis yang tumbuh dari bagian umbi. Contohnya bawang merah, bawang putih, dan bunga bakung. Yang ke-8, stolon. Stolon adalah batang yang tumbuh secara mendatar di bagian permukaan tanah dan pada bagian tumbuhan yang menyentuh tanah tersebut
nantinya akan tumbuh akar. Contohnya stroberi. Sekarang kita lanjut ke perkembangbiakan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif buatan juga banyak jenisnya. Yang pertama, mencangkok. Mencangkok adalah salah satu cara paling mudah untuk memperbanyak tanaman, dan dengan cara ini akan mendapatkan keturunan yang persis sama dengan induknya, tetapi akarnya tidak kuat dan mudah roboh. Yang kedua, menyambung. Menyambung dilakukan dengan cara menyambungkan pucuk dari tanaman yang bagus dan manis, sedangkan bawahnya diambil dari tanaman berbatang kuat. Yang ketiga, stek. Stek adalah cara perkembangbiakan dengan menancapkan potongan batang atau tangkai pada tanah. Contohnya singkong dan mawar. Yang keempat, merundo. Merundo adalah salah satu bentuk perkembangbiakan vegetatif buatan pada tumbuhan bercabang panjang dengan cara merundukkannya ke tanah agar batang tanaman yang merunduk dapat berkembang menjadi tanaman baru. Yang kelima, okulasi. Okulasi adalah menempelkan mata tunas pada batang tanaman sejenis yang akan dijadikan induk, tetapi berbeda sifat, sehingga dihasilkan tumbuhan yang memiliki dua jenis buah dan bunga yang berbeda. Sampai di sini dulu ya teman-teman. Nanti Ufi akan melanjutkannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.